sudah ada wifi-nya belum? Udah kayaknya udah. Nah, berapa persen dong? 90. Oh ya, nggak apa-apa lah. Enggak, yang sini kayak gelap ya. Selamat Tuhan, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya undang kita bagi bersama-sama. Jemaat Tuhan, pagi ini kita kembali beribadah di tempat ini. Kita boleh kembali berhimpun di gereja ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Iya, agak berbeda tetapi hati kita tidak boleh berbeda sama Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kita tetap rindu kepada Tuhan, rindu menyembah Dia, rindu terus bersekutu dengan Tuhan pagi dan seterusnya. Biarlah kita mau satukan hati kita pagi ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami umat-Mu pagi ini di tempat ini Tuhan, di
Gereja ini kami berhimpun kembali pagi ini semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami rindu datang kepada Engkau kembali Bapa, membawa hati kami, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, untuk kami menaikkan setiap ucapan syukur kami oleh karena kebaikan, oleh karena kasih setia, oleh karena pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami Bapa. Terus Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa. Bila setiap ibadah kami Tuhan sungguh-sungguh itu menyenangkan hati-Mu Tuhan pagi ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pagi ini. Berkati umat-Mu yang masih dalam perjalanan, hentak mereka hingga tempat ini seperti Kau memberkati kami. Perlindungan Allah sempurna dan bila kuasa Allah nyata dalam hidup kami pagi ini Tuhan, yang Engkau disenangkan dan dimuliakan. Engkau yang bertata atas pujian kami umat-Mu. Dan inilah kami Bapa, kami umat-Mu di tempat ini, kami rindu menyembah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sedang duduk Bapak Ibu sekalian. Biarlah hati kita sungguh-sungguh datang pagi ini kepada Tuhan, ucap syukur menaikkan setiap penyembahan kita. Hanya Dia Yesus Tuhan kita, Allah kita, Allah yang hidup, kekuatan kita, perlindungan kita, kota benteng kita. Dan kita boleh ada pagi ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya.
terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau baik buat kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah buat kami. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. sampai selama-lamanya. Tuhan disenangkan di tempat ini, dan biarlah kami bersuka di hadapan Kau pagi lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi
Selamat pagi dan shalom. Shalom. Semua dalam berkat perlindungan Tuhan, amin. Seberapa kita yang ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan dialah kekuatan kita, dialah sukacita kita. Tidak ada Allah lain seperti Yesus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Jadi lebih lega untuk bergoyang ya, karena ada social distancingnya. Haleluya. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Dia baik, Dia sangat baik, dan Dia Allah bersama dengan kita. Biar hati kita terus menyembah kepada Tuhan. Apapun yang boleh kita doakan hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan beserta. Tak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah Immanuel, dan Dia Allah juga kemenangan kita, kekuatan kita, kota benteng kita. Terus Kau nyatakan buat kami Tuhan. Hati kami terus percaya pada Engkau Tuhan. Akan kekuatan, akan pertolongan. Meskipun secara jasmani banyak hal yang ada di sekitar kami, tapi iman percaya kami, mata hati kami, mata rohani kami hanya melihat Yesus Tuhan sebagai Allah kami.
Kau sanggup. Ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada bersama kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di situ. Kami ada di tempat ini, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir atas setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur Engkau dahsyat buat kami. Kami bersyukur Engkau luar biasa buat kami. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui pesan firman-Mu. Di tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, kami hanya mau bergantung penuh kepada janji firman-Mu. Tuhan beserta kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Mari Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami. Kami siapkan hidup kami untuk diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya menyapa yang di rumah juga, yang beribadah dengan keluarga masing-masing. Shalom untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kondisi yang tidak menentu hari-hari ini, ketakutan muncul di sana sini dan berbagai versi muncul. Info-info yang kita terima melalui media sosial, ada beberapa fakta yang memang fakta seperti itu, tetapi acap kali ada hal-hal yang mungkin membuat kita takut, membuat kita was-was. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita umat Tuhan harus tetap bergantung kepada pesan firman Tuhan. Mari saya mau mengajak kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada,
Yang di rumah, mungkin ada di toko, sedang bersama-sama live streaming. Saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 91. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini Tuhan perlindunganku. Saya berharap berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetap menempatkan Tuhan sebagai perlindungan hidup kita sekalian. Amin. Saya akan membacakan buat kita sekalian ayat-ayat ini. Semua saya akan bacakan buat kita supaya kita mengerti, memahami apa yang tertuang, yang menjadi sandaran hidup kita dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada meletakkan hidup kita, pertolongan kita yang sempurna, tidak lain hanyalah Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian dalam situasi kondisi hari-hari ini. Pemazmur memberikan satu pemahaman kepada kita sekalian. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang orang percaya pun perlu menyikapi hal itu. Tetapi sisi lain bicara masalah hati. Proteksi apapun kadang-kadang kalau hati sudah mulai ciut, hati sudah mulai takut, itu akan membahayakan hidup kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tenang? Ada dua hal penting
penting yang pertama Bapak Ibu Saudara, percayailah Allahmu. Percayailah Allahmu. Apa yang dimaksud dalam konteks ayat-ayat ini? Kita akan melihat ada beberapa kata kunci di situ. Yang pertama Bapak Ibu Saudara bisa melihat di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dia akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Kemudian berikutnya perhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat, di sana dikatakan dengar, kepak, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Perhatikan kata kunci ini. Yang pertama melepaskan, yang kedua menudungi. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-14a dan 15b ada kata Tuhan meluputkan. Perhatikan kalimat ini, ayat yang ke-14a. Di sana dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku, kata firman Tuhan, maka Allah sendiri akan meluputkannya. Kemudian di ayat yang ke-15b, aku akan meluputkannya. Saudara, ini yang Allah kerjakan. Allah melepaskan, Allah menudungi kita, dan Allah sendiri akan meluputkan kita dari persoalan-persoalan yang hari-hari ini menjadi ketakutan buat kita sekalian. Saya berdoa jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin Anda ada di tokomu, Anda sedang bersama-sama beribadah melalui firman Tuhan ini. Anda dan saya makin dikuatkan, makin mempercayai tidak ada tempat perlindungan yang sempurna. Sebab virus yang hari-hari ini diberitakan itu tidak pandang bulu, tidak pandang etnis. Tetapi percayalah, Tuhan Allah sumber perlindungan kita. Dia akan melepaskan, Dia akan melindungi engkau. Sama seperti induk ayam, sama seperti burung yang mengepakkan sayapnya, melindungi anak-anaknya, dilindungi, ditudungi begitu luar biasa, bahkan diluputkannya. Ada kata yang berikutnya yang penting perlu kita perhatikan. Ayat yang ke-14b di sana dikatakan Tuhan akan membentengi. Saudara, kalau saudara belajar sejarah kerajaan, kota kerajaan atau pusat yang menjadi pusat kerajaan sebuah kota biasanya zaman dahulu itu akan dibuat tembok benteng perlindungan. Kalau saudara pergi ke Cilacap, saudara akan ketemu benteng pendem. Saudara ketemu ke beberapa kota, situs-situs sejarah, ada kubu-kubu pertahanan. Saudara perhatikan, Tuhan sendiri akan membentengi. Bicara membentengi berarti Tuhan ada di sekeliling kita. Maka Tuhan mengawasi kita. Kan itu bagian kita. Mari yuk, hari-hari ini sekalipun takut, sekalipun dalam suasana apapun, percayalah, hatimu tetap berpaut kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak, dan sesungguhnya hanya Dia yang patut kita percayai. Amin. Amin. Perlindungan orang tua kepada anak-anaknya terbatas. Perlindungan yang kita buat hari-hari ini terbatas. Kondisi kita pun terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Allah. Dia akan menudungimu, Dia akan melepaskanmu, Dia akan meluputkanmu, dan Dia akan menjadi benteng kubu pertahanan hidup kita. Kata berikutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai. Ayat yang ke-15a di sana dikatakan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
kalimat berikutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mungkin kita ada dalam sebuah tekanan, mungkin kita ada dalam sebuah kecemasan, situasi yang menakutkan, situasi yang mungkin membingungkan kita. Bergerak ini mungkin salah, bergerak ini bisa juga salah. Apa yang harus kuperbuat? Kecemasan, kebimbangan muncul. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, Allah sendiri, Dia akan menyertai-mu setiap hidupmu. Dia yang pegang kendali. Saudara, yang menjadi perenungan buat kita, sejauh mana Anda dan saya mempercayai Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta jagat raya ini. Dia pedulikan hidupmu ketika engkau masih ada dalam dosa, ketika kita ada dalam dosa. Allah tidak tinggal diam di surga yang mulia itu. Dalam firman Tuhan jelas berkata, Dia tinggalkan kemuliaan di surga. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dia rela mati, Dia rela disalibkan, Dia rela dicaci maki, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Tidak lain, hanya untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Saudara, kuasa yang paling menakutkan sampai kepada alam kekekalan adalah jerat dosa. Itu sudah dipatahkan, dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang mengikuti secara live di media sosial. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus, Dia mati, Dia bangkit untuk menebus hidupmu dari belenggu dosa. Dia berkuasa sampai kepada kekekalan. Karena itu patutlah kita menata diri kita. Tidak ada tempat perlindungan yang paling sempurna selain ada dalam dekapan tangan Tuhan. Amin. Kata berikutnya yang menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan membawa kita, bukan saja melepaskan, bukan saja menudui, bukan saja meluputkan, bukan saja membentengi, bukan saja menyertai, tetapi Dia Allah akan membawa kau makin naik bersama dengan Tuhan. Saudara, Alkitab menjelaskan sejarah penting bagaimana Daniel ketika ditekan, dia sungguh-sungguh sebagai pribadi yang tidak mau melukai hati Tuhan. Dia berketetapan hati, berdoa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang mencari kesalahan Daniel tidak ditemukan. Tetapi hanya dalam satu hal, ibadah dia kepada Tuhan bisa jadi sarana untuk mencelakakan. Dan apa yang terjadi? Daniel dimasukkan lubang singa, tetapi Tuhan buat perlindungan. Singa yang lapar itu semua terkatup. Kemudian apa yang terjadi? Daniel dilepaskan. Saudara bisa melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, dia berani berkata, dengar Tuanku Raja, dalam hal apapun, seandainya Allahku yang kusembah tidak memberikan pertolongan, tidak membuat mujizat, tapi dalam hal ini aku akan tetap beribadah, mempermuliakan Allah seluas sekalian alam. Dan apa yang terjadi? Ketika dijebloskan dalam dapur perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, Abednego justru berjalan-jalan dalam kobaran api, ditemani satu pribadi yang berdiskusi di situ. Mujizat terjadi. Saudara, mari hari-hari ini, siapapun kita, satu kali waktu kelak kita akan bertemu satu waktu yang disebut kematian.
Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masih ada sampai hari ini, Tuhan izinkan waktu-waktu kita ada, mari bersungguh-sungguhlah, percayailah Dia, Allah yang luar biasa. Saudara renungkan kalimat-kalimat ini. Saya simpulkan, janganlah takut, janganlah gentar. Allahmu Allahku tempat perlindungan, yang kepadanya lah kita percaya. Hanya kepada Dia Tuhan Anda dan saya menaruh kepercayaan kita. Saudara percaya kepada saya mungkin bisa mengingkari, saya tidak bisa menjamin sepenuhnya. Tapi kalau Allah menjadi tempat tumpuan kepercayaan kita, Dia sanggup buat perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, sekalipun mungkin ada orang melecehkan ibadah, melecehkan doa, melecehkan orang kok maunya dekat sama Tuhan. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Tuhan bisa buat perbedaan. Karena itu yuk, Anda di rumah tetap bersekutu dengan Tuhan. Anda di toko tetap bersekutu dengan Tuhan. Memang tokomu mungkin secara lahiriah sumber kehidupanmu, mungkin pekerjaanmu secara lahiriah itu yang menghasilkan. Tapi dengar baik-baik, lepas dari semuanya itu, Tuhan pegang kendali hidup kita. Soal berikutnya, bangun imanmu bahwa Allah sangatlah mudah untuk menolong Anda. Tidak ada yang sulit dan susah bagi Dia untuk menolongmu. Amin. Amin. Terakhir, melekatlah pada Allah. Coba kita akan lihat ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Perhatikan kata-kata penting ini juga Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk, ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini bicara duduk berarti ada bersama-sama di situ. Berikutnya, orang yang bermalam dalam naungan. Kemudian berikutnya, kata berikutnya, hatinya melekat dan ia mengenal namaku. Saudara, ini poin-poin yang penting. Bagaimana Anda dan saya, kita harus mempercayai bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Tapi di sisi lain, Anda dan saya harus bangun keintiman, bangun keakraban, melekat sama Tuhan. Kata melekat ini saya sempat pelajari Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat yang namanya akademi militer, kemudian sekolah-sekolah yang punya disiplin luar biasa. Di samping dekat perumahan kami itu ada sekolah pelayaran. Saya sempat perhatikan kalau lagi di Pelonco, itu yang namanya siswa-siswi sekolah pelayaran itu bawa tas ransel, pakai sepatu yang berat juga. Itu jalan berkilo-kilo, itu nggak boleh dilepas ranselnya. Saya pernah lihat tayangan klip yang namanya militer latihan itu, kalau komandannya belum suruh letakkan tas ranselnya, nggak boleh diletakkan. Kemana-mana nempel. Istilah melekat kurang lebih begitu. Nempel terus sama Tuhan. Situasi sulit begini, tidak ada hal lain yang Anda bisa lakukan, nempel sama Tuhan. Memang sedih, ini kan sudah ada di media sosial, televisi. Dimaksudkan diliburkan semua di rumah, ya bekerja dari rumah, yang memang bekerja bisa dari rumah. Tapi yang enggak, tetap jaga hal-hal supaya tidak mendatangkan hal-hal negatif yang lain. Bukan diliburkan sekolah malah pergi ke tempat tamasya. Diliburkan sekolah pergi ke mal-mal. Diliburkan ini itu untuk enak-enak dan santai. Bukan.
Pemerintah memberikan wacana itu supaya stay di rumah. Di rumah jadikanlah tempat Anda makin nempel sama Tuhan. Di rumah bukan ngedrumel, di rumah bukan ngeromet. What is the meaning ngedrumel and romet? Oh, ngomong terus, kenapa ya begini, kenapa ya, kok penanganannya begini dan lain sebagainya. Apalagi buka media sosial, buka WhatsApp, mungkin kabarnya menakutkan. Oh, si ini bilang begini, si ini bilang begitu. Dengar baik-baik, bagianmu dan bagianku melekat sama Tuhan. Amin. Saya sebagai seorang pendeta bertanggung jawab untuk mendoakan seluruh sidang jemaat, termasuk Anda yang ada di rumah. Sungguh-sungguhlah melekat sama Tuhan. Kita boleh bersekutu, kita boleh tetap ada dalam berkat kasih setia Tuhan. Mari kita makin tingkatkan, melekat sama Tuhan, nempel. Bagaimana saya bekerja kok terus hatinya melekat sama Tuhan? Cara bicara hati itu tidak bisa kita dalam pengertian harus begini begitu dan lain sebagainya. Sementara Anda bekerja, hatimu bisa melekat sama Tuhan. Sementara Anda berbisnis, hatimu bisa tetap nempel sama Tuhan. Hidupmu tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ada hal-hal penting Bapak Ibu Saudara. Bila ia berseru kepadaku, saudara, ini ada satu chemistry, ada satu hubungan, ada satu jalinan yang luar biasa. Sebuah hubungan yang di dalamnya ada satu dan yang lain, saling mengasihi, saling menghormati. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar dari janjinya. Dia berkata, yang melekat kepadaku dan mengenal namaku, bila ia berseru, Tuhan akan mendengar. Amin. Kita harus bijak Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan melalui mimbar ini. Anda dan saya harus ikutin aturan main yang ada. Kita harus ikutin apa yang menjadi ketentuan-ketentuan. Tetapi lebih daripada itu semua, kita pun harus melekat kepada Tuhan. Dia sumber segalanya. Ada beberapa poin penting dari kalimat atau kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat ini. Membangun keintiman dengan Tuhan sajalah yang akan mampu memberikan ketenangan jiwa. Saudara, kalau kita cemas, kita bimbang, kita takut, hanya Tuhan sumber semua. Ketika engkau sungguh-sungguh melekat, menaruhkan diri kita dekat dengan Dia, saudara akan mengalami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Itu luar biasa, saudara. Anda membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya berharap instruksi yang ada, anjuran yang ada, kita sikapi dengan baik. Di rumah makin cinta sama Tuhan. Di rumah bukan gosip melalui WA. Di rumah bukan gosip satu dengan yang lain. Itu akan membangun kecemasan bertambah-tambah, kebimbangan makin numpuk. Tapi mari makin baca firman, banyak doa, melekat, banyak naikkan pujian. Sementara Anda masak, ibu-ibu bisa setel MP3, Anda bisa naikkan ikut bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saudara, oh luar biasa. Kemarin saya dapat WhatsApp bertanya, Pak, gimana kondisi kota Purwokerto? Saya bilang, puji Tuhan, aman dan terkendali, tapi semua harus tetap waspada. Saudara, ketenangan jiwa tidak ada di tempat lain. Dunia bisa berubah setiap waktu, setiap saat, dan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhanlah perlindungan kita, melekatlah dengannya. Amin.
Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita semua makin hari tingkatkan keintiman kita sama Tuhan. Dalam situasi kondisi begini tidak ada yang bisa membantu secara maksimal, tetapi yang sanggup menolong dan menjamin hidupmu adalah Tuhan. Saya mau berkata untuk kita sekalian, Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Tuhan Yesus pedulikan hidup. Amin. Kalau urusan maut di kekekalan saja dia sudah bereskan. Urusan sakit penyakit, persoalan hidup di dunia ini, sejauh mana engkau menempatkan diri dan mempercayai Dia Allah tempat perlindungan, sejauh itu engkau mengalami pertolongan Tuhan. Sejauh engkau melekat mengenal Dia, mengenal secara pribadi bagaimana Allah menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Dia akan menyatakan perkara-perkara ajaib buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saya undang pemusik. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita ambil waktu menaikkan pujian, berdoa kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Mari kita semua makin berdiri. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa dalam sikap duduk. Selama berlutut silakan, selama berdiri pun silakan. Mari angkat hatimu, percayalah Dia Allah yang pedulikan hidupmu. Percayalah Dia sumber perlindungan. Mari kalau kenal pribadinya, kami rasakan Kau ada di tempat ini Tuhan. Di tengah pekerjaan kami, di tengah rumah tangga kami, Engkau hadir Tuhan. Nyatakan
kami ada di rumah kami masing-masing, kami ada di tempat pekerjaan kami. Pagi hari ini kami mau mempercayai Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Engkau Allah yang meluputkan kami, Engkau Allah yang melepaskan kami, membentengi kami, menyertai kami Tuhan. Kami mau belajar makin hari makin melekat kepadamu Tuhan. Sebab dengan dekat dengan Engkau kami merasakan ketenangan hati, kami merasakan ketenangan jiwa. Tidak ada tempat yang paling aman selain ada dalam naungan perlindungan-Mu. Tidak ada tempat yang paling aman selain ada dalam dekapan hadirat-Mu. Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau menjadi tempat perlindungan kami, bagian kami. Kami mau terus mempercayai Engkau, perlindungan kami, bagian kami makin melekat kepadamu. Sebab Engkaulah segala-galanya buat kami. Berkat-Mu turun atas umat-Mu. Segala ketakutan, kebimbangan, situasi, kondisi hari-hari ini, kami berdoa dari tempat ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Kami menyerukan Indonesia, kota kami diberkati oleh Tuhan. Pemerintah negeri kami, pemerintah kota kami, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pertolongan-Mu sempurna atas para pemimpin bangsa, kota kami, daerah di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau sepanjang hari ini dan minggu-minggu ini ke depan dan hari-hari kami ke depan. Pertolongan-Mu ajaib buat negeri kami, pertolongan-Mu ajaib buat kota kami, pertolongan-Mu ajaib buat rumah tangga kami, pertolongan-Mu ajaib dan perlindungan-Mu sempurna buat kami. Di dalam satu nama Tuhan yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, Yesus Kristus namanya, kami naikkan doa kami. Sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita lebih berkati melalui firman Tuhan pagi ini. Dan sebentar kita ada persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tetap untuk yang di tempat ini kita ada kolektor 2 kali. Yang pertama untuk kas umum, yang kedua untuk pembangunan. Yang nanti untuk kas umum di kotak atau tempat yang merah, nanti yang pembangunan yang kuning. Nanti amplop bisa ada di kotak persembahan yang tadi belum sempat mempersiapkan diri dari rumah untuk persembahan kita pagi ini. Silahkan saya berikan waktu sebelum kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu di rumah yang tidak berkesempatan hadir pagi ini beribadah, bagi yang rindu dan tetap ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, bisa melalui transfer. Nanti untuk secara khususnya langsung menghubungi atau WA Bapak Atipas, supaya nanti akan diberikan nomor rekeningnya supaya bisa tercatat. Kami hanya menjaga supaya tidak terlewatkan apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan, sehingga dikoordinir oleh satu pintu sehingga tidak ada yang terlewat. Jadi semuanya dapat disalurkan, semuanya dapat dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di nama Tuhan. Baik, kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, buat berkat firman, kekuatan Kau nyatakan buat kami. Janji firman Kau nyatakan buat kami pagi ini, dan kami terus Tuhan imani dan ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami bersama-sama semakin hari semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Dan ini kami pagi waktu kami untuk berikan terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami berikan persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak berkesempatan memberi. Semuanya Tuhan diberkati, dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap umat Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap
rumah tangga, usaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan yang melimpahkan dengan berkat yang dari Allah. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jenama Tuhan. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara hal itu baik. Kotak merah umum, kotak kuning pembangunan. Kotak kedua, ya, dipisahkan umum dan pembangunan. Pasangan pertama, kotak pertama di kotak merah, kedua di kotak hati. Kasih setianya tak pernah berubah. Luruskan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nama Tuhan. Terima kasih buat Jefferson Bapak Ibu sekalian pagi ini, yang di tempat ini juga Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan yang terus menjaga dan terus memberkati setiap pekerjaan usaha kita. Haleluya. Amin. Baik, sebentar kita sama-sama menyimak untuk adakah? Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi pas saja pengumuman supaya nanti minggu depan bagi